Hai, selamat pagi teman-teman. Kali ini bersama saya Steven di Bintang, NIM 20317100052. Kali ini saya akan membahas tentang materi mata kuliah Operasi Teknik Kimia 1 yang berjudul Proses Pemisahan Mekanik Fisik. Konten yang kita bahas pada kali ini, yang pertama ada klasifikasi dari proses pemisahan mekanik fisik, kemudian yang kedua ada filtrasi pemisahan solid liquid. Oke, kita akan fokus pada yang pertama, bahasan kita yang pertama yaitu klasifikasi dari proses pemisahan mekanik fisik. Yang pertama ada filtrasi, yaitu suatu proses pemisahan partikel padatan dari suatu cairan atau fluida. Filtrasi ini juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, contohnya pada tipe papadatan, kemudian proporsi jumlah campuran solid dan liquid, kemudian viskositas larutan, dan juga faktor-faktor lainnya. Pada saat filtrasi, itu ada suatu perbedaan tekanan yang mengakibatkan fluida ini mengalir menuju lubang pada screen atau kain. Kain saring ini atau kertas saring yang mana dapat menghalangi partikel-partikel padatan tadi yang masuk menuju ke suatu filtrat akan menumpuk, sehingga tumpukan-tumpukan inilah yang akan timbul atau yang terbentuk pada kain yang bisa kita sebut sebagai cake yang berpori. Kemudian yang kedua ada settling and sedimentation atau pengendapan. Pada proses pengendapan ada partikel-partikel ini akan terpisah dari fluidanya dengan gaya gravitasi menurut ukuran dan densitas partikel yang bervariasi. Kemudian yang ketiga ada centrifugal settling and sedimentation. Pada proses pemisahan ini menggunakan prinsip sentrifugal, di mana partikel-partikel padatan ini akan terlempar ke luar lingkaran sehingga mengumpul menjadi satu pada penyaring. Kemudian yang keempat ada centrifugal filtration. Pada centrifugal filtration ini sama seperti tipe-tipe sebelumnya, di mana ada terbentuknya suatu cake solid pada screen-nya, tetapi menggunakan gaya sentrifugal, sama seperti pengendapan tadi. Perbedaannya pada tipe ini menggunakan gaya sentrifugal, kalau yang filtrasi biasa atau setting and sedimentation biasa menggunakan gaya gravitasi. Tentunya gaya sentrifugal ini juga dapat berpengaruh kepada partikel padatan sehingga membentuk suatu perbedaan tekanan yang lebih besar sehingga slurry atau umpan yang akan difiltrasi akan melaring menuju ke penyaring. Kemudian yang kelima ada mechanical size reduction and inspiration, di mana pada tipe ini menggunakan suatu mesin penghancur partikel padatan sehingga partikel padatan ini akan diperkecil ukurannya sesuai apa yang kita harapkan atau yang akan kita filtrasi nantinya. Nah, kita akan beralih ke pokok bahasan yang kita kedua, filtrasi dari proses pemisahan solid liquid. Pada proses filtrasi, partikel padatan tersuspensi dalam fluida liquid ataupun gas secara fisik maupun secara mekanik dapat dipisahkan menggunakan media berpori untuk menghasilkan atau menahan partikel sebagai cake dan juga melewati suatu screen sehingga terbentuklah suatu filtrat yang lebih jernih dari partikel padatan tersuspensi. Nah, filtrasi pada umumnya itu digunakan sangat luas aplikasinya, baik dalam skala industri maupun skala laboratorium. Kemudian pada larutan umpan atau slurry, yang bisa disebut dengan slurry, itu memuat partikel padatan dalam jumlah yang besar ataupun dalam jumlah yang kecil. Ketika konsentrasinya itu sangat rendah, maka filtrasi dapat digunakan dalam jangka panjang hingga proses pembersihan pembersihan filter. Karena apa? Karena pada konsentrasi sangat rendah, ini dapat mengandung sedikit jumlah kecil
partikel padatan tersuspensi, sehingga ketika konsentrasinya sangat tinggi, maka filtrasi filtrasi itu lebih cepat penuhnya dari pembentukan cake, hingga perlulah dibersihkan. Kemudian padatan tersuspensi itu banyak macamnya, mulai dari kecil atau besar, memiliki ukuran mikrometer ataupun lebih besar, kemudian ada yang bentuknya keras atau lunak, ada yang bulat ataupun tak beraturan seperti kerikil, ada yang bentuknya agregat ataupun partikel individu. Kemudian kita akan lebih fokus pada filtrasi pada skala lab. Bisa teman-teman temui pada corong Buchner, di mana cairan akan mengalir melalui kain saring ataupun kertas saring bukan menggunakan pompa vakum. Bisa teman-teman lihat pada gambar kanan atau figur 1421, di mana solid solution ini terdiri dari cairan dan juga partikel padatan yang tersuspensi. Nah, partikel padatan tersuspensi ini akan melewati suatu celah-celah filtrasi, celah-celah filter, di mana pada skala lab ini menggunakan filter kertas saring maupun kain saring. Ini akan terhalang ya partikel padatannya sesuai dengan ukuran lubang dari filter, di mana partikel padatan yang lebih besar ukurannya akan tertumpuk pada kain dan membentuk suatu filter cake. Nah, pada filter cake ini juga berfungsi sebagai filter juga untuk padatan tersuspensi. Ketika cake ini terbentuk dan atau mulai lebih banyak jumlahnya, maka hambatan aliran akan semakin besar, sehingga memengaruhi laju aliran satu fluida yang akan difiltrasi. Cukup sekian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Cukup sekian dan sampai jumpa.